Perkenalkan, nama saya Arini Dwi Putri. Saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Serang. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Saya bersama salah satu guru di SD Negeri Pabuaran Unyur, yaitu Bu Tami. Beliau mengajar di kelas 3. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Tami? Baik. Alhamdulillah, semoga Bu Tami selalu dalam keadaan sehat ya. Baik Bu Tami, hari ini saya bermaksud bertemu Bu Tami, yaitu melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya Bu Tami akan melakukan supervisi atau observasi di kelas bersama saya dengan kepala sekolah. Nah, adapun tujuan percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Tami di kelas, serta agar Bu Tami terlihat percaya diri dengan apa yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Sudah siap ya Bu Tami ya? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Tami. Saya izin bertanya ya Bu Tami ya. Pertanyaan pertama, saat observasi di kelas nanti, pelajaran apa yang akan Bu Tami lakukan? Pelajaran tematik yang memuat bahasa Indonesia dan matematika, Bu. Oke. Kira-kira observasinya ini akan dilaksanakan kapan? Hari Kamis, Bu. Hari Kamis. Berarti observasi atau supervisi di kelasnya pelajaran tematik, bahasa Indonesia yang terintegrasi matematika, serta dilaksanakan di hari Kamis. Nanti hari Kamis saya izin masuk ya Bu Tami ya. Boleh. Baik. Adapun pertanyaan lain, kira-kira nih Bu Tami, tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Tami saat Kamis nanti apa nih? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu ada 4, Bu ya. Iya. Yang pertama, mengidentifikasi kata-kata baru dalam teks bacaan. Yang kedua, menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, mengenal bangun datar. Dan yang keempat, mengetahui banyaknya simetri lipat dalam bangun datar. Oke, berarti dari pelajaran bahasa Indonesia ada 2 tujuan pembelajaran, dari matematika juga ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu Tami ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, kira-kira nih Bu Tami, area pengembangan yang ingin Bu Tami capai nanti di saat observasi kelas apa? Yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terutama dalam menentukan ide pokok dan simetri lipat bangun datar. Oke, berarti itu berdasarkan dari sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bu Tami ya. Nah, selanjutnya nih Bu Tami, strategi apa yang sudah Bu Tami siapkan untuk mencapai area pengembangan yang tadi Bu Tami sebutkan? Ya, saya menggunakan media pembelajaran gambar dan audio visual yang berupa video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Oke, berarti ada media gambar, juga ada media video pembelajaran ya, diambil dari YouTube. Baik Bu Tami, mungkin itu adalah percakapan praobservasi. Nanti kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi ya. Nanti hari Kamis saya izin masuk ke kelas ya Bu Tami ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Bu Juwita Ratna Utami dan saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Pak Sony.
Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, Bu Tami, kita sudah melakukan rangkaian pra-observasi, lalu kemarin juga saya sudah izin masuk ke kelas Bu Tami ya, melakukan observasi gitu. Hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan percakapan ini adalah untuk mengetahui gitu hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh kami gitu kan, baik dari refleksinya, lalu mungkin nanti kita lihat kelemahannya, kelebihannya, tantangannya, serta rencana tindak lanjut kami untuk proses pembelajaran yang akan datang. Untuk memulai percakapan pasca observasi ini, saya ingin sedikit mengulas gitu ya Bu Tami. Kemarin Bu Tami observasi itu pelajaran apa ya Bu Tami? Pelajaran tematik Muat pelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi matematika. Oke. Dari pelajaran tematik itu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tami capai atau tidak Bu Tami? Ada 4 ya Bu ya. Yang pertama, mencari kata-kata baru dalam teks bacaan. Yang keduanya, mencari ide pokok dalam suatu teks bacaan. Kemudian yang ketiga, mengenal bangun datar. Yang keempat, itu mengetahui banyaknya simetri lipat dalam bangun datar. Tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana ya Bu Tami saat observasi kemarin. Nah, dari tujuan pembelajaran itu sendiri, area pengembangan apa yang kemarin ingin dicapai Bu Tami? Kemarin itu jadi belajar untuk memahami pembelajaran berdifferensiasi, untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Baik, berarti pengetahuan keterampilan dari menentukan ide pokok serta simetri lipatnya ya Bu Tami ya. Nah, untuk mencapai area pengembangan yang tadi Bu Tami sudah sebutkan agar sesuai dengan tujuan pembelajarannya, itu strategi yang kemarin Bu Tami lakukan seperti apa? Jadi saya menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan audiovisual yang berupa video yang diambil dari YouTube. Berarti ada gambarnya, ada video pembelajarannya ya Bu Tami ya, yang insya Allah itu bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas Bu Tami. Nah, baik Bu Tami, ini ada beberapa catatan yang saya garis bawahi saat melakukan observasi di kelas. Di sini ada 4 aspek yang saya lihat saat observasi kelas Bu Tami. Itu yang pertama ada keaktifan murid. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang Bu Tami jabarkan di dalam RPP, itu keaktifan murid ada ya Bu Tami, saya lihat. Jadi Bu Tami bersama murid-muridnya mengajak muridnya berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dalam proses diskusinya itu ada saya lihat. Terus tujuan pembelajaran, tadi Bu Tami juga sudah menyebutkan ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, di sana saya lihat 4-4-nya juga tercapai dengan strategi yang sudah Bu Tami lakukan. Lalu diskusi kelompok. Nah, di sana juga terlihat jelas ya Bu Tami ya, diskusi kelompoknya. Bu Tami membagi berdasarkan gaya belajarnya. Ada 4 ya Bu Tami ya? Ya, ada 4 kelompok. Di sana itu terlihat diskusi kelompoknya bersama cara mereka gitu ya, cara mereka sendiri untuk melaksanakan atau menyelesaikan lembar tugas yang sudah Bu Tami berikan. Dan yang aspek keempat di sini ada pemanfaatan media pembelajaran. Tadi saya lihat juga strategi yang Bu Tami sudah ceritakan kepada saya, menggunakan beberapa media pembelajaran, itu semua ada di dalam proses pembelajaran saat observasi kemarin. Baik pemanfaatan dalam pembelajaran matematika, lalu pemanfaatan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi aspek dan strategi pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bu Tami itu muncul ya Bu Tami ya. Itu sih beberapa hal yang saya soroti di dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas kemarin. Kalau tidak salah hari Kamis ya Bu Tami ya, Kamis ya, di akhir bulan ya, di akhir bulan kemarin. Nah, Bu Tami, dari semua rangkaian observasi yang sudah kita lakukan di dalam kelas nih, kira-kira nih refleksi Bu Tami gitu,
apakah ada tantangan atau kelebihan atau kekurangan atau kekuatannya Bu Tami gitu untuk melihat perbedaan antara proses pembelajaran sebelumnya dengan hari ini, dengan apa yang sudah kita berbagi bersama gitu kan tentang pembelajaran diferensiasi dengan sosial emosional. Bisa diceritakan Bu Tami? Yang pertama, saya merasa senang sekali ya, jadi mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, dan pembelajaran apa sosial emosional seperti apa. Meskipun itu adalah hal yang baru bagi saya, tapi saya juga penasaran ingin mengenal belajar lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Terus Bu Tami, sebelum Bu Tami saling berbagi nih kita tentang berdiferensiasi dan sosial emosional, sebelumnya Bu Tami sudah pernah kenal belum dengan diferensiasi gitu, tahu dari mana atau pernah mengikuti webinar atau apa gitu? Kalau saya lihat dari video YouTube gitu ya, sebelumnya belum pernah, tapi melihat dari video itu kemudian webinar seperti itu. Berarti kemarin merasakan ya Bu Tami ya, kita sama-sama belajar ya Bu Tami ya, mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional. Nah kira-kira adakah perbedaan Bu Tami tentang anaknya ya Bu Tami ya, tentang siswanya gitu saat proses pembelajaran sebelumnya dengan cara kemarin atau strategi yang Bu Tami lakukan itu ada perbedaan nggak yang Bu Tami lihat, yang Bu Tami rasakan? Ada perbedaannya. Jadi siswa itu lebih aktif dan pembelajaran lebih menyenangkan seperti itu. Oke, dengan strategi yang Bu Tami lakukan ya. Nah, kira-kira ini Bu Tami, rencana tindak lanjut Bu Tami gitu untuk kedepannya seperti apa gitu? Bu Tami ingin ada hal apa lagi nih gitu untuk proses pembelajaran di kelas ya Bu Tami? Saya ingin mencari tahu lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya ingin menerapkan apa yang telah Ibu kemarin Ibu bagikan kepada saya sebagai CGP. Saya juga berterima kasih ya Bu Tami sudah mau menjadi bagian pembelajaran saya juga ini Bu Tami, karena kan kemarin saya biasa mengajar di kelas tinggi, kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tami di kelas rendah gitu kan. Pasti ada perbedaan juga gitu yang saya rasakan gitu. Oh jadi atmosfer di kelasnya juga terasa banget ya Bu Tami ya. Nah kira-kira Bu Tami terakhir nih Bu Tami, untuk kalau kemarin kan kita ada di posisi yang Bu Tami itu bilang ada di posisi sekitar angka ya Bu Tami 1 sampai 10 ada di 7 semua kemarin. Kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran sekarang ada peningkatan nggak Bu Tami dari angka 7 itu? Ada. Di angka berapa Bu Tami? Nurunkah atau naik nih skalanya? Nilai siswa Ininya perasaan Bu Taminya gitu, dari kemarin kan belajar kita belum melakukan dengan proses diferensiasinya gitu. Kalau sekarang kan Bu Tami sudah mulai mencoba nih gitu. Itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 di titik mana sekarang? 9 lah ya. Alhamdulillah. Berarti nanti saya tunggu ya Bu Tami ya pembelajaran lainnya gitu, dengan rencana tindak lanjut Bu Tami tadi ingin lebih memahami tentang konsep pembelajaran diferensiasi dan sosio emosional. Meskipun sekarang sekolah kita sudah mulai bertahap ya, budaya positif ini juga kan sudah mulai diterapkan minimal di dalam setiap kelas, kan sudah ada keyakinan kelas sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya menunggu pembelajaran yang lain dari Bu Tami gitu kan, inovasi yang terbaru dari Bu Tami gitu tentang pembelajaran diferensiasi dengan sosial emosional. Mungkin itu Bu Tami percakapan pasca observasi kelas kita. Terima kasih Bu Tami sudah menjadi bagian pembelajaran saya. Mohon maaf jika
di dalam prosesnya ada kesalahan ya Bu Tami ya, salah belajar. Saya tutup kegiatan percakapan pasca observasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.